Halo teman-teman semua. Nah, jadi kali ini Penvel atau pencinta novel bakal melanjutkan kisah dari sebuah novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin. Nah, tapi sebelum itu saya mohon maaf, mungkin ceritanya ini cukup tersendak sebelumnya karena saya lagi memperhatikan kebijakan-kebijakan dari monetisasi YouTube. Karena takutnya ketika saya membuat sebuah konten secara rutin dan itu tidak dimonetisasi. Sehingga saya melihat kebijakan tersebut dan mungkin akan ada sedikit perubahan dalam video ini agar nantinya konten tersebut bisa dimonetisasi. So, biar nggak berlama-lama, mungkin kita langsung mulai aja teman-teman. Dimana dalam novel ini menceritakan tentang seorang perempuan yang terjebak di sebuah klinik bersalin berhantu. Nah, buat kalian semua yang belum menonton videonya di awal, teman-teman wajib banget untuk nonton video tersebut biar tidak salah paham. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, wajib banget untuk subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penvel Channel. So, kita mulai dari bab yang ke-9, Nova dan Tami. Salah satu dari ibu hamil itu berdiri ketika melihat aku datang. "Apa Bu Anggi ada, Bu?" tanya perempuan itu padaku. "Nggak ada, Mbak. Dia baru saja keluar. Ada yang bisa saya bantu?" Aku balik bertanya. "Kami berdua sudah menghubungi Bu Anggi 3 hari yang lalu dan Bu Anggi bilang hari ini adalah jadwal kami untuk dilakukan tindakan." Perempuan muda di depanku ini menjelaskan. "Dilakukan tindakan, tadi dia bilang. Tindakan apa? Apa mereka akan menjalani operasi sesar? Karena kulihat mereka berdua sedang hamil besar." "Jika memang benar akan dilakukan tindakan operasi sesar pada mereka berdua, lalu di sebelah mana tempatnya?" "Di klinik bersalin kencana ini tak ada ruang untuk melakukan operasi. Kemarin Bu Anggi juga tak memberitahu aku kalau di klinik ada kamar operasi. Dan jika memang akan operasi sesar di sebuah rumah sakit, kenapa harus datang ke klinik ini? Bukankah akan lebih aman dan menghemat waktu serta biaya jika langsung dirawat di rumah sakit yang bersangkutan setelah tindakan operasi selesai? Kenapa harus dibawa ke tempat ini yang jauh dari keramaian? Jadi sekarang kami harus menunggu di mana, Bu?" Suara perempuan itu mengagetkanku. "Oh, silakan masuk saja dulu, Mbak. Mungkin sebentar lagi Bu Anggi akan kembali," kataku sambil mempersilahkan mereka berdua masuk ke ruang dalam klinik. Tunggu. Lagi-lagi aku tak melihat ada kendaraan atau orang yang mengantar mereka sampai klinik. Tak mungkin rasanya mereka berdua jalan kaki dari ujung jalan sana menuju ke klinik. Meskipun merasa sangat penasaran, tapi kali ini aku tak menanyakan kepada kedua perempuan hamil itu. Entahlah mengapa. Aku sendiri tak tahu. Mungkin karena aku merasa sudah tahu jawaban yang akan aku dengar. Setelah kedua perempuan itu masuk, aku menuju ruang bersalin untuk memberitahu Suster Evi tentang kedatangan dua perempuan itu. Baru saja aku akan membuka pintu ruang bersalin, Bik Ratmi keluar sambil menggendong bayi menuju kamar bayi. "Apa Maya sudah melahirkan secepat itu? Tapi kenapa aku sama sekali nggak mendengar suara tangisan bayi?" Di dalam ruang bersalin, aku melihat Suster Evi sedang bercakap-cakap dengan Maya. Namun anehnya, diri ini tak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan, padahal kami berada dalam satu ruangan. Dan hal yang juga membuatku merasa heran adalah ruangan Vika yang sudah kembali bersih seperti sedia kala. Alangkah cepatnya Bik Ratmi dan Suster Evi membersihkan ruang ini, tak sampai setengah jam. Hal yang sama sekali tak masuk di akalku. "Ada apa, Dewi?" tanya Suster Evi tiba-tiba, membuat aku agak terkejut. Itu Mbak, di luar ada 2 orang pasien hamil. Mereka bilang sudah menghubungi Bu Anggi 3 hari yang lalu dan katanya hari ini jadwal mereka dilakukan tindakan.
Jawabku menjelaskan. Tolong kamu anamnesa saja dulu mereka. Dan suruh tunggu sampai Bu Anggi datang. Titah Suster Evi. Baik mbak. Aku lalu keluar dari ruang bersalin. Saat akan menutup pintu, aku berpapasan dengan Bi Ratmi. Dia menggendong bayi Maya yang sudah dibungkus. Apa bayi itu juga sudah meninggal dunia? Bu, maaf, apa bayi Maya juga meninggal dunia? Tanyaku pada Bi Ratmi. Perempuan paruh baya itu menatapku sekilas dan pergi berlalu tanpa menjawab pertanyaanku. Dia menuju ke belakang. Aku hanya memandang kepergian Bi Ratmi dengan tanda tanya di kepala. Apa bayi Maya juga akan dikuburkan di bawah pohon bambu seperti halnya bayi Sylvie? Kenapa bayi yang dilahirkan di klinik ini selalu meninggal? Dan kenapa nggak ada satu orang pun anggota keluarga pasien itu yang datang? Rasa penasaran dan keheranan yang tak pernah kutemukan jawabannya. Karena tak ada yang bisa memberikan penjelasan kepadaku. Mbak, kemari sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kataku kepada kedua perempuan hamil yang masih menunggu Bu Anggi setelah aku kembali ke tempat pendaftaran. Mereka beranjak dari duduk, lalu berjalan menghampiriku. Perempuan pertama bernama Nova, berumur 19 tahun, hamil anak pertama, usia kandungan 32 minggu. Perempuan kedua bernama Tami, berumur 17 tahun, juga hamil anak pertama, umur kandungan 33 minggu. Setelah selesai melakukan anamnesa kepada Nova dan Tami, aku mempersilahkan mereka untuk kembali duduk sambil menunggu Bu Anggi tiba di klinik. Sama seperti ketika aku memeriksa tekanan darah Sylvie, nadi Nova dan Tami pun tak bisa kuraba. Namun, kali ini aku tak merasa heran, karena sudah 2 kali aku mendapatkan hal serupa. Tangan mereka berdua pun terasa sangat dingin. Dari meja yang ada di tempat pendaftaran, kuamati wajah kedua perempuan hamil itu. Terlihat sangat pucat, seperti tak ada aliran darah yang mengalir di tubuh mereka. Sama seperti halnya Sylvie dan Maya. Terdengar suara pintu dibuka dari arah ruang bersalin. Tak lama kemudian kulihat Suster Evi dan Maya keluar dari sana. Dewi, tolong kamu antar Maya ke kamarnya. Dan pasien baru tadi suruh langsung masuk ke Pika. Perintah Suster Evi. Iya mbak. Aku berjalan menghampiri Maya dan menuntutnya masuk ke dalam ruang perawatan setelah sebelumnya menyuruh Nova dan Tami untuk mengikuti Suster Evi masuk ke dalam ruang bersalin. Istirahat ya Maya, agar kesehatanmu bisa segera pulih, kataku pada Maya setelah sampai di kamarnya. Iya bu, terima kasih, jawab Maya tanpa ekspresi. Wajah Maya pucat sekali, sama seperti Sylvie. Oh iya, aku baru ingat. Bagaimana keadaan Sylvie sekarang? Segera aku menuju ke kamar Sylvie untuk melihat keadaannya. Perlahan, aku membuka pintu kamar dan terlihat dia masih saja tidur tanpa berubah posisi. Aku bermaksud akan menutup gorden di kamar Sylvie, agar bagian kepalanya tak terkena sinar matahari. Ketika dengan tak sengaja kulihat, Bi Ratmi sedang berada di bawah pohon bambu dengan seorang perempuan yang lebih muda. Perempuan itu menggendong bayi sedangkan Bi Ratmi mencangkul tanah sama seperti yang dilakukan saat akan mengubur bayi Sylvie. Apakah itu bayi Maya yang akan dikubur di sana? Lalu siapa perempuan yang bersama Bi Ratmi? Aku ingin sekali menghampiri mereka karena rasa penasaran yang sangat. Namun, entah kenapa kakiku terasa berat untuk melangkah ke sana. Seakan ada yang mengelayuti. Aku hanya bisa melihat dari jendela kamar Sylvie. Apa yang dilakukan oleh Bi Ratmi dan perempuan itu di bawah sana. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat mereka berdua menguburkan bayi yang ada dalam gendongan perempuan yang entah siapa. Aku belum bisa memastikan apakah itu bayi Maya atau bukan, karena Bi Ratmi tak menjawab pertanyaanku saat ditanya apakah bayi Maya meninggal, dan aku pun tak bertanya pada Maya. Walaupun di klinik hanya Maya yang baru saja melahirkan,
Tapi aku belum merasa yakin jika yang dikuburkan adalah bayi Maya. Sedang apa kamu di situ, Dewi? Tanya Suster Evi tiba-tiba membuatku sangat terkejut. Dia menatapku tajam penuh selidik. Kamu istirahat saja dulu, Wi. Pasti kamu lelah dan mengantuk karena nggak pulang dari kemarin. Tidurlah di salah satu kamar perawatan yang kosong. Setelah itu kamu bisa pulang setelah badanmu fresh kembali. Lanjut Suster Evi. Sebelum aku sempat menjawab pertanyaannya, baik Mbak, kalau gitu saya akan istirahat dan tidur sebentar di sini sebelum pulang. Aku segera menuju ke salah satu kamar perawatan yang kosong, lantas merebahkan tubuh di atas kasur. Betapa nyaman rasanya. Lalu aku membaca doa sebelum tidur, dan tak lama kemudian aku pun tertidur.